Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Ellen Channel. Di video kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Bogor. Yuk kita perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ade Rusman. Iya. Tinggal di Baguang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Asal orang tua perkawinan dari Desa Mayak. Desa Maya. Jadi Kampung Mayak, Kampung Gobang, satu desa. Jadi lahir saya di Bogor. Tapi kalau apa namanya jurusnya tadi yang 15 makanya Iya. itu tidak apa namanya kan kalau istilah sekarang mah nih Kang ibaratkan ada apa namanya larangan hari apa enggak Kang di Akang nih kalau secara pelatihannya nih Ya. ada larangan hari kan kalau umumnya nih orang TTK orang Cimande atau orang Ya. TTK sih bilang ada hari yang dilarang untuk atau ibaratkan diliburkan lah untuk berlatih. Di Akang ada nggak semacam itu? Ada malam Selasa sama malam Sabtu. Malam Selasa, malam Sabtu hampir sama ya dengan Cimande sama aja ya. sama lah ya intinya. Terus apa ya? Yang di Akang ini apa hanya gerakan orang dewasa isi atau ada kembangan juga? Ada. Ada kembangan juga ya. Jadi isi sama kembangnya diambil semua. Diambil semua ya. Jadi kalau untuk malam-malam isi di malam apa aja tuh Kang? Kalau buat latihan isi tuh orang-orang dewasa tuh semacam silat isinya gitu, silat jadinya. Kalau silat isi malam Jumat. Malam Jumat aja ya. Iya, untuk pertarungan. Untuk pertarungan lah ya, silat isi lah ya, silat Iya. jadi lah ya. Iya. Kalau kembangan mah nggak ada batas waktu ya. Kembangan nggak ada batas waktu. Iya, masuk mau malam Senin, mau malam apa ya, tidak ada larangan lah bahasanya ya. Kalau boleh tahu gerakannya itu ada kalau kata orang-orang sih bilang di seni itu ada tepakan-tepakan, ada tepak 2, tepak 3. Itu di Akang ada berapa tepakan Kang? Tepakan ada tepak 2, ada tepak 3, ada tepak 4, tabas, selancar. Oh iya iya. Jadi kalau selancarannya itu mah udah itu ya apa namanya udah termasuk baku lah ya. Maksudnya bakunya dalam kategori apa namanya sudah tidak bisa harus semua harus orang yang berlatih itu harus bisa ya bahasanya Iya. untuk selancaran tersebut. Wah. Terus nih kalau kebanyakan orang sih sekarang bertanya-tanya begini kan. Kalau masalah pertalekan. Ada akan pertalekan. Pertalekan ada. Ada. Pertalekannya. Terus orang yang mau masuk nih, kalau misalkan orang yang mau berlatih nih, akan Iya. yang berlatih nih ke Padepokan mau lugai ya, Iya. mau lugai Pajajaran, itu apa ada malam tertentu? Apa emang bebas untuk masuknya? Bebas Malam-malam untuk masuk. tersebut? Masuk mah bebas ya? Masuk bebas. Masuk bebas lah ya. Iya, kalau sudah masuk kita ngambil ke inti hari yang intinya. Nah, yang intinya kalau buat latihannya. Iya. Tapi kalau untuk pendaftaran atau ibaratkan mau masuk ke Padepokan Lugai itu bebas lah ya. Bebas. Bebas lah ya. Nah, gini Kang, kalau di Akang nih apa namanya di Padepokan Maung Lugai itu termasuknya apa namanya kan Akang ketuanya ya. Itu ada strukturnya nggak Kang? Maksudnya semacam ketua, sekretaris, bendahara, semacam kayak gitu dibentuk nggak dia? Kalau yang dari ketua kan nama depannya kan tadi Maung Lugai. Iya. Maung Lugai Pajajaran. Ah. Nah, ketua Maung Lugainya itu bapak saya. Oh, Bapak Lebar ya. namanya. Lebar. Iya, Pajajarannya ya saya, putranya. Oh, Ya. jadi kalau mau lugainya mah orang tua. Orang tua, Pajajarannya ya saya putranya. Jadi dikasih sama saya putra Pajajaran. Nah, itu. Berarti jadi ada dua perguruan lah bahasanya ya. Iya. Jadi kalau orang tua mah dulu apa namanya Padepokannya mau lugai. Iya. Ya kalau akan sekarang putranya, putra Pajajarannya. Iya. Oh, Jadi tadi dikirain saya ini Padepokan mau lugai Pajajaran. Makanya gitu. saya gabungin. Oh, digabungin, ya. Iya, jadi mau Lugai Pajajaran. Iya. Jadi dari versi isi jurus namanya, dari versi kembang itu sama. Terus nih ada juga nih katanya kan kalau urutan itu
ada tamat urutan. Ada. Di Akang makanya ya misalkan apa emang berapa hari apa berapa kali urutan, terus ada biasanya suka ada tawasulan. Ada nggak ya Kang? Ada ya. Ada. Tawasul tamat urutan lah ya. Iya. Nah, itu apa aja tuh Kang? Apa yang jadi apa namanya yang jadi syarat tamat urutan? Yang jadi syarat tamat urutan itu jadi istilahnya kayak kejar PR, Pak. Kejar PR. Kejar PR. Kalau boleh tahu kejar PR saya kurang begitu tahu. Kalau kejar PR itu ya ibarat tangan kita seperti punggung golok. Keras lah ya. Iya. Keras lah ya. Jadi gitu. Iya. Jadi Iya. Jadi kelapa tanpa dibelah mesti pakai tangan. Ya itu. Waduh. Tapi jadi kalau misalkan tamat urutan itu udah pasti ya, itu kelapa itu harus ada. Kelapa itu harus ada. Harus ada, dipecahkan oleh tangannya Oleh si tangan sendiri. anak didik itu ya. Iya. Jadi udah nggak pakai punggung golok. Oh, udah nggak Mesti pakai. pakai tangan. Tapi kalau istilah gebuk punggung golok emang ada? Bukan, kalau istilah gitu nggak ada. Nggak ada ya? Cuman Cuman- PR yang paling utama itu. Kerasnya ya. Iya. Semacam perbandingan tangan itu Betul. harus keras dengan sama Seperti dengan punggung golok. Oh. Iya. Terus apa aja nih Kang nih? Misalkan kan kalau tamat urutan katanya ada semacam kembang 7 rupa, Iya. terus apa namanya rujak-rujakan itu di Akang ada nggak semacam itu? Kalau Kakak semacam ayam begitu. Iya. Kalau tamat urutan itu kalau Cimande kan katanya harus ada Syarat. ayam, Iya. jago ya kan? Iya, Ayam jago betul, sudah betul. tajinya udah panjang. Betul. Itu Iya. itu di Akang ada juga seperti itu. ada, cuma kita beda versi. Beda versi. Beda versi kan. Jadi Rasul pengurutan itu kita pakai darah ayam, ayam jantan. Hmm? Darah ayam jantan kita campur sama balur cimande, Hmm? kita campur sama pucuk bambu tamiang. Tapi yang ngambilnya mesti yang ngambil seikat yang ngambilnya, seingat kepelan, pas kepelan. pas kepelannya itu. Pelan orang gitu. Pucuk, iya, pucuk yang tamat ngambil urutan mungkin pucuknya, ya. iya, tamat urutan ya. semuanya. Iya. Terus itu kan ayamnya itu tuh kalau misalkan buat tamat urutan kan biasanya kan Iya. harus ada yang pakai ayam putih aja, ya kan harus katanya jangan kalau putih polos nggak ada campuran hitam. Kalau dia kan bebas apa gimana Ayam bebas, tapi Ayam bebas yang nggak pakai yang nggak betina, pakai jantan semua. semua ya. Iya. Yang kita ambil darahnya, Yang ngambil darahnya. Oh, beda ya. Kebanyakan Iya. kebanyakan sih yang saya tahu ya, yang saya tahu kebanyakan mah diambil hatinya, ya kan. Katanya sih kata orang sih katanya yang Iya. kata orang tua dulu mah katanya biar kita itu seperti ayam jago tersebut, jadi supaya pemberani lah bahasanya ya kan, harus bahasa kalimat jago kalimatnya kan gitu. Jadi hadapin dulu kata orang tua dulu mah. Betul. Ya kan, jadi kalau ayam gimana sih, ayam nggak kenal hadapin aja, kalah mau urusan belakangan bahasanya kan gitu tuh. Iya. Jadi biar mentalnya seperti itu. Tapi ya kamu berbeda ya. Iya. Dengan jadi diambil darahnya. Terus tuh darahnya itu diurutin atau gimana? diurutin ke tangan. Diurutin ke tangan. Iya. Sampai tidur. Pagi baru bisa mandi. Oh, di bawah Ya, tidur gitu. iya, buat tidur. Gatel itu kan pucuk bambunya itu tuh. Kalau biasanya sih suka gatel bukan? Iya. Itu gatel nggak sih sebenarnya, apa emang biasa-biasa aja gitu? Gatel. Oh gatel ya? Gatel. Paling cuma nggak gatelnya nggak parah, cuma sedikit doang gitu. Tapi jangan digaruk. Kenapa tuh? Syarat Kang? itu. Kenapa tuh? Iya, kalau digaruk nanti budugan tangannya. Oh, Syaratnya. Jadi dari pori-pori. Jadi si si bambu itu, pucuk bambu tamiangnya itu, nanti dia seratnya itu pada masuk ke pori-pori kulit barengan sama balur, sama minyak kelapa. Masuk ke pori-pori, iya. Tapi istilah urutan mah pakainya 7 kali urutan ya? 7 kali urutan. 7 kali urutan ya, istilah urutan itu. Jadi kalau urutan dari awal mah nggak usah pakai darah ayam lah, nggak usah, itu buat itu kali ya? Iya. Buat hanya untuk tamat urutan aja ya? Rasulan. Rasulan Iya, lah, rasulan. rasulan. Nah, ada juga nih Kang yang saya pernah alami nih ya, yang pernah saya lihat. Iya. Ada juga yang memakai apa namanya suatu syarat, yaitu kain putih. Dia kan ada nggak semacam itu? Kalau kain putih kita nggak ada, tapi waktu orang tua saya dulu yang di Gobang, dia kain putih itu untuk penuntasan dari pengulikan jurus. Itu
di si kain putih tersebut digunakan untuk buat apa tuh kan? Maksudnya apa namanya? Emang hanya suatu syarat doang atau emang intinya nanti pas tamat urutannya itu ada suatu apa dikerudungkan atau seperti apa atau gimana gitu. Memang buat apa sih sebenarnya gitu? Jadi kalau zaman sekarang kan kebanyakan takut anak muda, anak kecil kalau gitu. Tapi orang tua dulu kan lain lagi kan. Orang tua dulu. Makanya paman-paman saya yang di Bagoang ada 16 orang yang ngulik kayak begini dari kakek moyang saya. Iya, jadi yang masih kerasa, yang penuntasan yang terakhir, yang dari penuntasan yang terakhir itu jadi istilahnya kalau malam Jumat itu asli nggak tidur, tarung semua. Oh, tarung semua. Tarung semua di lapangan. Itu pas penuntasannya, jadi kain kapan digelar, dia diikat seperti pocong. Oh, dipocongin. Iya, dipocongin, dilempar ke Kali gede. Dia mesti bisa buka semua ikatannya itu. Waduh, kalau kita repot Bang Elal. Iya. Ya. Waduh, kalau kita mah seram juga itu. Lebih dari seram. Ya kan kalau di sini mah kan nih. Ya. Kalau di sini mah cuma hanya suatu syarat doang kan. Jadi dilipat doang. Ya. Jadi kain putih emang ada suatu Ya. itu syarat ukurannya. Kalau ukurannya semeter kali semeter, jadi enggak itu hanya suatu syarat doang, tidak tadi semeter kata Akang dipocongin ya. Iya. Di sini mah enggak, kalau di sini mah. Tapi yang saya lihat ya bukan intinya bukan di sini sih kalimatnya ya. Saya pernah lihat lah bahasanya, Iya. pernah saya apa namanya pernah lihat di padepokan lain ya seperti itu kan. Jadi hanya untuk syarat doang. Oh, kalau itu mah saya juga kayaknya buat berenang aja mikir ya kan dicemplungin ke air kayaknya. Waduh. Iya, cemplungin ke kali gede. Jadi sistemnya kita nggak seperti mayat gitu ya. Kalau mayat kan kebalik kan. Dibalik, ikatannya ya, tangannya kita berkesalan aja iya, gitu. iya. Iya. Biasanya supaya sama. Betul, dilempar ke kali gede, kita mesti bisa buka ikatan 3 pocong itu. Dari kepala, tangan, kaki. Ada istilah tuh nggak tukang masalah di kita itu dipocongkan istilahnya maksudnya gini, kalau misalkan ada simbol lah bahasanya simbol lah ya, makanya pocong itu menyimbolkan apa gitu di pocong tersebut atau misalkan orang kan kok di pocong pasti kan orang tua dulu itu pasti kan ada makna Ada di arti. balik itu kan ada makna. Maksudnya kan di pocong dicebusin ke kali gede. Nah itu maksudnya itu maknanya itu seperti apa ya Kang? Kalau boleh tahu nih kalau misalkan maknanya gitu intinya. Jadi maknanya satu pengaturan nafas, kedua kita belajar gerak di dalam air, kan pasti tenggelam kita. Oh iya. Betul. Yang ketiga, ya udah selesai kita naik ke daratan. Udah di daratan kita baru pertarungan yang terakhir penuntasan. Semua. Kayaknya kalau buat kita Bang Elal repot juga tuh ya. Mikir di berenanginnya juga mikir kalau kita. Berenang kan ini baru. Gaya batu bisa gitu ya. Oh ini Kang, terus satu lagi nih yang saya mau tanyakan nih Kang. Kalau misalkan di Akang itu, oh nih belum saya tanyakan nih, berdirinya nih, Padepokan Maunglugai Pajajaran ini tahun berapa Kang? Kalau boleh tahu nih. Itu lupa tadi saya mau tanyakan itu. Berdirinya? Berdirinya. Kalau berdirinya itu disebutnya nggak ada istilahnya turun temurun dari putra Pajajaran. Jadi putra Pajajaran ya. Kan kalau misalkan di sini kan kalau semacam nih ada juga di sini Padepokan Hukum Banten lah ya. Di sini kan berdirinya dulu misalkan tanggal sekian bulan sekian didirikan begini ada misalkan didirikan oleh ketua DPW misalnya PTKDH semacam gitu. Kalau Akang intinya warisan lah bahasanya tidak diukur dengan dimulainya kapan ya. Dimulainya kapan? Soalnya dari setahu saya Kerajaan Pajajaran itu bukan gugur di medan pertempuran. Siapa yang ngalahin Pajajaran dari medan pertempuran? Nggak ada. Iya. Nah, sekarang jadi istilah dongeng doang kan? Iya, makanya nyilam itu. Jadi yang punya turunan itu disebarin lah sama dia. Jati dirinya, ilmu-ilmunya, kembang-kembangnya disebarin lah sama dia. Kang ya, waduh repot juga Bang Elal kalau kita mau masuk ke Maunglugai ini mikirin itunya doang tuh tamat urutannya
dijeblusin, dipocongin. Bukan tamat dijeblusin. pengurutan kan? Oh, bukan. Jadi, ya bukan. Bukan. Jadi tamat pelulusan dari segi ngambil jurus sampai pertarungan terakhir. Jadi pertarungan terakhir kita udah nggak pakai cahaya, Kang. Oh, jadi berlatih di Gelap-gelapan. tempat gelap. Tempat gelap di lapangan. Wah. Pertarungan terakhirnya. Jadi yang diasah itu jeli mata ya? Di mata, makanya diadain kiceran. Keceran. Ya, kalau di kampung saya bukan kiceran namanya. Apa tuh namanya? Berehan. Ya, benar-benar. Ada sih emang saya dengar sih emang ada beberapa versi sih ya. Iya. Ya semacam ada yang bilang keceran, Iya. berehan, ya kan ada juga yang katanya sih apa namanya ya satu lagi apa namanya yang suka kan itu juga Akang tidak pakai sere ya? Tidak. Tidak ya? Iya. Cuman itu doang ya, cuman pucuk bambu tersebut ya? Ada campurannya. Ah, masih ada? Ada dua campuran. Oh, dua campuran. Iya. Kalau boleh tahu nih, campurannya apa aja nih? Campurannya yang pertama daun korejak. Oh, iya iya iya. Nah, yang kedua air tuak bambu tali. Airnya diambil. Iya, airnya. Jadi caranya ngambil air tuak bambu talinya itu yang pucuknya. Yang pucuk. Iya, jadi bambunya yang muda, tapi yang udah berdahan, yang melengkung kita tebas, kita masukin plastik, kita ikat. 2 hari 3 hari ada airnya. Nah, itu kita campurin. Dikirain saya mah Kang sama masalah keceran air keceran itu dikirain saya sama dengan cimande-cimande yang lainnya gitu kan. Kalau saya kemarin sih saya lihat mah intinya yang saya pernah tahu ya bahasanya kan ada yang ngandelin air keuripan, Ya, pakai ya. air keuripan terus teknik pengecaran juga artinya ada yang pakai pisau diikat dengan apa namanya daun sereh ya daun sereh daun sirih lah bahasanya daun sirih terus dan juga ada juga yang pakai apa namanya hanya daun sereh doang nggak pakai pisau. Itu kamu pakai pucuk itu campur itu terus yang buat tetesannya itu pucuk itu ya Pucuknya yang kayak jarum. kayak jarum Iya, ditetesin ke mata. itu ada simbol nggak sih Kang kalau istilah keceran itu ada simbolnya nggak sih maksudnya makna dari kecerahan tersebut Iya. apa emang hanya untuk jeli mata doang atau gimana Kang istilah mungkin kan pasti ada lah Iya. ya istilahnya kecerahan tersebut itu ada makna dalam istilah kecerahan itu fungsinya buat apa gitu maksudnya Ya, kesatu mata kita bening. Ya, yang kedua kalau kita sering pakai kiceran dari jangka pendek, kalau punya saya nanti rabun matanya. Kita pakainya pakai jarak, jadi 3 bulan sekali. Tapi kalau misalnya sebulan sekali, seminggu sekali, apa 2 minggu sekali, itu pasti rabun kalau punya saya tetesan. Berbahaya. Berbahaya kalau rapat. Makanya saya ngambilnya 3 bulan sekali. Berarti segitu aja. ya mungkin ya nih sebelumnya apa namanya terima kasih benar nih terima kasih banyak nih ya bos kapan-kapan lah main lah ya saya lagi wawancara jadi kita ngobrol-ngobrol bareng lah ya ini udah benar apa namanya satu saya ucapkan terima kasih apa waktunya ya karena kan dari jauh dari kampung Bogor sana ya Bagoang lah ya Bagoang udah bener lah ini mau pulang nih ceritanya nih langsung pulang waduh nih saya mah dari ya Elan Channel ya intinya hati-hati di jalan saya hati-hati di jalan itu akan kesini silaturahmi mudah-mudahan kesini ya sangat beribu-ribu terima kasih akan sudah mau kunjungan ke sini intinya kita sudah bisa tadinya tidak kenal jadi kenal dan juga kita apa namanya tetap apa kita gerakan lah bahasa kita pajukan seni budaya kita bareng-bareng ya intinya kesenian Sunda ini gimana caranya Iya. gitu jadi intinya nih sama Kang nih ya intinya jangan patah semangat lah jangan sampai apa lagi kan cuman kita kan saling ini saling dukung saling support lah ya intinya begitu aja Kang
Mungkin lain kali kita main lah insyaallah di sana ya. Insyaallah. Doain aja intinya biar panjang umur, nih akan juga biar sehat selalu, panjang umur intinya. Padepokan lugai apa namanya mau lugai Pajajaran, mudah-mudahan lebih sukses, lebih maju, lebih ibaratkan dikenal oleh orang, intinya lebih banyak lagi apanya anggotanya, terus apa namanya diperbanyak lagi rezekinya atau gimana biar kesenian, yaitu kesenian Sunda yang umumnya ya kesenian Sunda silat maupun silat apapun jenisnya ya, intinya ya kan kita kan di sini banyak lah aliran ya, intinya kita saling doain aja biar akan saya apa namanya semoga sehat selalu, banyak rezeki dan padepokan lugai apa namanya mau lugai itu lugai Pajajaran itu biar lebih maju lagi lah gitu aja. Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Kang ya. Mohon dimaafin kalau ada kata-kata yang salah. Ya Kang. Oke, mungkin segitu saja berbincang-bincang bersama Kang Ade Rusman. Kami undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.